Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mia Audina dengan NIM 21 12 23 089 dari PT IKA 7B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview kembali pertemuan 1 sampai 7 untuk mata kuliah e-commerce. Langsung saja pada pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama, kita membahas pengertian atau penjelasan dari e-commerce, serta kelebihan dan kekurangan, dari e-commerce tersebut. Nah, apa sih pengertian dari e-commerce? Nah, di sini e-commerce ialah suatu kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara online melalui media elektronik seperti internet. Adapun beberapa contoh e-commerce yang sering digunakan di Indonesia adalah Shopee, Bukalapak, TikTok Shop, dan Tokopedia. Nah, lalu selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan e-commerce. Untuk kelebihannya tersendiri di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu biaya rendah. Nah, dari biaya rendah itu kita dapat mengefisiensikan, biaya atau mengurangi kebutuhan. Contohnya kalau toko fisik itu kan biaya operasionalnya lebih tinggi dan harus menggaji, karyawan serta biaya sewa tempat. Namun dengan e-commerce mungkin akan, lebih mengurangi kebutuhan-kebutuhan dari toko-toko fisik, yang sudah tadi saya sebutkan. Lalu yang kedua yaitu jangkauan luas. Nah, dari, jangkauan luas ini e-commerce memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar global tanpa terbatas atau lokasi geografis, sehingga pelanggan dari berbagai belahan dunia dapat mengakses produk atau layanan yang disewakan kapan saja dan di mana saja. Lalu selanjutnya ada skabilitas. Yang keempat yaitu kemudahan berbelanja. Nah, dengan e-commerce pelanggan dapat, eee, berbelanja kapan saja dan di mana saja dengan mudah. Lalu yang terakhir yaitu banyak pilihan, seperti contohnya kalau di e-commerce kan, kita dapat berbelanja atau produk apapun saja pasti kita akan, menemukannya. Berbeda hal dengan, toko fisik, dengan toko fisik itu, kebanyakan keterbatasan dari produk bahkan, tempatnya tersendiri. Lalu yang selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari e-commerce, yang pertama ada resiko keamanan, yang kedua ada ketergantungan teknologi, yang ketiga ada penipuan, yang keempat ada ketidaksesuaian produk, selanjutnya persaingan harga, dan undang-undang yang kurang memadai. Nah, itu untuk pertemuan pertama membahas tentang penjelasan dari e-commerce, eee, serta kelebihan dan kekurangannya. Untuk pertemuan kedua yaitu kita membahas tool riset keyword. Nah, di mana, di sini ada tujuan riset produk. Yang pertama yaitu mengidentifikasi produk yang paling diminati. Yang kedua menganalisis perilaku pemberian konsumen. Yang ketiga mengetahui kekuatan dan kelemahan serta menemukan peluang pasar baru. Nah, adapun dari tool riset keyword, ada jenis-jenis, pengunjung. Nah, bisa kita lihat di sini ada, gambar seperti kaca pembesar, yaitu bisa disebut dengan search engine, dan gambar yang kedua yaitu seperti keranjang atau pencarian marketplace, yang ketiga yaitu ada sosial media. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa poin dalam tool riset keyword. Yang pertama ada Shopee Seller. Yang dimaksud dari Shopee Seller itu merujuk pada penjual atau toko yang membuka akun di platform e-commerce seperti Shopee. Nah, Shopee untuk menjual produk mereka secara online. Shopee sendiri yaitu salah satu, marketplace terbesar di Asia Tenggara yang memungkinkan individu atau bisnis untuk menawarkan berbagai barang dan layanan kepada konsumen dari berbagai negara. Selanjutnya ada Suges Marketplace. Nah, Suges Marketplace ini menyarankan marketplace dalam konteks e-commerce, berarti memberikan
rekomendasi atau pilihan tempat untuk penjual atau bisnis untuk menjual produk mereka. Marketplace ini adalah platform online yang mempertemukan penjual dan pembeli, memungkinkan transaksi jual beli secara langsung melalui platform yang mereka kelola. Nah, yang ketiga ada Suggest Google. Nah, Suggest Google dalam konteks marketplace atau platform untuk menjual produk. Seperti yang kita maksud yaitu menggunakan Google sebagai alat untuk menemukan berbagai marketplace atau platform online yang relevan atau bisnis kita. Atau mungkin kita mencari Google Shopping atau cara menggunakan Google untuk mempromosikan produk di marketplace tertentu. Nah, selanjutnya ada Semrush. Semrush yaitu sebuah platform digital marketing dan SEO atau Search Engine Optimization yang sangat populer. Platform ini menyediakan berbagai alat untuk membantu pemasaran digital profesional SEO dan bisnis untuk menganalisis kinerja website mereka, meningkatkan visibilitas online serta memantau kompetisi di pasar digital. Lalu yang terakhir ada Ahrefs, di mana Ahrefs ini adalah salah satu alat SEO terpopuler yang digunakan oleh profesional pemasaran digital, pemilik website, dan agensi untuk menganalisis kinerja SEO, mencari peluang backlink, dan memantau peringkat dalam hasil pencarian. Nah, Ahref dikenal dengan kemampuan dalam menyediakan data yang sangat rinci terkait dengan backlink, analisis kata kunci, audit SEO, dan persaingan di pasar digital. Nah, mungkin itu untuk eh, beberapa tools riset keyword. Nah, selanjutnya di tools riset keyword juga ada beberapa tipe penjual. Nah, di sini ada tipe penjual untungnya kecil. Yang pertama, mereka menjual barang-barang unik. Yang kedua yaitu mereka produk mereka seperti kebutuhan sehari-hari, menjual produk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu produk untuk hobi seperti menjual produk eh, alat-alat untuk olahraga ataupun untuk kesehatan ataupun untuk yang hobinya memasak mungkin. Terus yang selanjutnya ada intinya yang bisa digunakan itu adalah produk yang bisa dijual sehari-hari atau yang bisa dipakai pembeli dalam kebutuhannya sehari-hari. Nah, sedangkan di sini ada tipe penjual untung besar. Yang pertama, mereka menjual barang harus ada yang dijual dengan harga modal. Yang kedua, tidak boleh mendapatkan gratis ongkir. Yang ketiga yaitu mengambil untung dari produk yang lainnya. Misalnya, saya menjual tas yang pertama, untungnya tuh harus segini, yang kedua harus lebih besar. Terus yang terakhir yaitu tidak boleh semua barang sama persis dengan orang lain. Nah, di sini juga ada tips penjualan untung. Yang pertama ada tips penjual untung kecil. Di sini ada barang tidak boleh ada harga pasti. Yang kedua harus membuat brand sendiri. Yang ketiga usahakan dengan PHP maksimal. Lalu tips untuk penjualan untung besar yang pertama bisa menjual parfum, skincare, baju, atau bahkan celana. Nah, itu untuk penjelasan pertemuan kedua. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ketiga yaitu membahas pembuatan akun marketplace dan TikTok atau pembuatan akun seller TikTok maupun Shopee seller. Nah, untuk pertemuan ketiga ini saya akan membahas di video selanjutnya. Nah, untuk Shopee seller, pastikan kita memiliki akun Shopee. Jika sudah, kita login ke akun Shopee tersebut. Lalu kita pindah ke profil kita yaitu klik saya, lalu cari untuk icon mulai jual. Nah, lalu bisa mulai daftar.
Nah, di sini ada nama toko. Di sini kita bisa memasukkan nama toko sesuai yang kita inginkan. Nah, karena saya tidak akan menggantinya, jadi saya hanya akan menggunakan nama toko tersebut. Lalu selanjutnya ada alamat dan jasa pengiriman. Kita klik. Nah, jika sudah, kita bisa mengatur alamat toko. Nah, di sini kita bisa mengatur alamat toko sebagai kantor ataupun alamat toko sebagai rumah. Jika kita ingin mengaturnya, kita tinggal klik sesuai apa yang kita inginkan. Nah, lalu bisa juga atur alamat sebagai alamat utama ataupun alamat toko, lalu kirim. Nah, jika sudah, di sini ada jasa toko, jasa pengiriman, ataupun ada fitur-fitur yang disediakan oleh Shopee-nya. Ada fitur aktifkan COD ataupun tidak. Jika kalian ingin aktifkan fitur COD, kalian bisa klik. Lalu di sini juga ada reguler cashless, di mana jasa kirim di Shopee itu sudah diatur oleh Shopee tersebut. Kita tinggal memilih apa yang akan kita inginkan. Lalu selanjutnya yaitu kita memasukkan alamat email jika mau. Jika tidak, kita juga bisa memasukkan alamat nomor telepon. Nah, kita memasukkan nomor telepon, lalu lanjut. Nah, untuk upload produk akan disampaikan di slide berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu untuk pendaftaran TikTok Seller. Pertama kita buka dulu Play Store dan install TikTok Shop Seller. Nah, kita install aplikasinya yang ini. Nah, jika sudah kita bisa buka. Nah, jika sudah ini kita mengizinkan semua notifikasi yang masuk. Pastikan toko di Indonesia ya teman-teman. Lalu kita klik daftar dengan akun TikTok. Nah, kita klik konfirmasi ya. Nah, pastikan akun otorisasi seller center itu dengan akun TikTok kita itu benar ya teman-teman. Jika sudah benar, kita bisa klik otorisasikan. Nah, di sini ada verifikasi dokumen, yaitu bisa bisnis perorangan ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama toko, lalu di sini saya memasukkan nama toko sebagai Arli Store 77. Lalu di sini ada verifikasi pemilik dan verifikasi informasi pribadi. Nah, untuk memasukkan KTP, kita memasukkan izinkan lalu masukkan KTP. Nah, kalian bisa ikuti yang ada di layar kita ya. Pastikan bahwa nick ataupun namanya itu sama di KTP. Nah, selanjutnya ada nomor telepon atau nomor HP. Kita bisa memasukkan nomor HP yang akan kita gunakan. Dan kita mengirim kode verifikasi. Nah, jika sudah muncul notifikasinya, kita tinggal masukkan kode verifikasi yang telah TikTok seller kirimkan. Lalu bisa gunakan nomor telepon berikutnya jika ada nomor lain. Nah, bisa juga menggunakan alamat email. Nah, baca dengan teliti karena informasi berikut ini tidak dapat diubah setelah dikirim. Lalu konfirmasi. Nah, berhasil dikirim. Nah, untuk centang jam biru ini yaitu daftar usaha kita. Nah, dokumen Anda sedang ditinjau produk. Jadi, kita menunggu persetujuan dari TikTok sellernya. Nah, di hari yang sama TikTok telah menyetujui akun kita. Nah, itu video untuk
pertemuan ketiga di mana membahas tentang pembuatan akun Shopee Seller dan TikTok Seller. Nah, untuk pertemuan keempat yaitu membahas upload produk di marketplace. Nah, sama seperti pertemuan ketiga, di mana pertemuan keempat ini saya akan membahas di video yang akan saya paparkan. Nah, selanjutnya di pertemuan 5 yaitu pembuatan konten TikTok dan menautkan keranjang kuning. Saya akan membahas di video yang akan saya paparkan. Untuk upload produk di Shopee dengan menambahkan keranjang kuning, pastikan kita masuk ke akun Shopee lalu klik video, lalu kita klik icon video di kanan atas layar saat aplikasi digunakan. Nah, kalian bisa ikuti tutorial yang ada di layar ya. Nah, di sini ada videonya, lalu kita lanjutkan. Nah, kita pilih musik, kita bisa memilih musik sesuai yang sedang FYP ya, teman-teman. Lalu lanjutkan. Lalu kita juga bisa memilih cover gambar yang lebih menarik. Nah, juga bisa menambahkan teks di video. Nah, di sini juga kita menambahkan caption atau kata-kata. Nah, tidak lupa dengan hashtagnya. Nah, lalu kita tautkan produk yang akan kita tautkan pada video. Nah, kita klik favorit saya. Di sini saya akan mencari tas Mosdom. Nah, kita harus sesuai ya, produk di keranjang oranye harus sesuai dengan yang di video. Lalu tambah, lalu selesai. Nah, jika sudah, kita bisa klik izin duet atau izin stitch atau simpan ke perangkat. Secara otomatis dibagikan ke WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook. Nah, video telah berhasil diunggah dengan menambahkan keranjang kuning. Jika ada yang membeli dari keranjang kuning kita, otomatis komisi akan masuk ke akun kita. Nah, selanjutnya yaitu unggah video di TikTok Shop dengan menautkan keranjang kuning. Langsung saja kita klik plus untuk video, lalu kita pilih video yang akan diunggah. Lalu kita klik, lalu tambahkan suara. Nah, kita bisa menambahkan musik sesuai yang FYP ya. Saya rekomendasikan agar mudah ataupun cepat FYP. Lalu berikutnya, lalu kita tambahkan caption sesuai yang kita mau. Itu terserah kalian ya. Lalu bisa menambahkan hashtag juga. Nah, di sini ada tambah tautan. Nah, kita klik untuk menambahkan keranjang kuning. Nah, di sini saya akan menautkan yang jam tangan SKMEI. Nah, SKMEI jam tangan analog digital. Nah, di sini saya mengubahnya sedikit. Tambah, lalu semua orang dapat melihat. Opsi lainnya yaitu ini terserah kalian ya, mau mengurangi ataupun tidak. Mau izinkan duet, komentar, ataupun tidak. Nah, di sini izinkan unggah berkualitas tinggi agar video kita bagus. Nah, jika sudah, kita bisa posting. Nah, video telah berhasil diposting dan menautkan keranjang kuning. Kalian bisa lihat sendiri ya yang tertera di layar seperti bagaimana. Nah, kan sudah ada keranjang kuningnya. Nah, mungkin cukup sekian ya, teman-teman. Nah, mungkin itu untuk video pemaparan dari pembuatan konten TikTok dan menautkan keranjang kuning. Nah, selanjutnya di pertemuan 6 yaitu mereview hasil konten di marketplace dan TikTok. Nah, bisa kita lihat di sini di gambar sebelah kanan layar yaitu akun Shopee saya. Di mana di sini kita mereview hasil dari konten yang telah saya upload atau mereview keranjang kuning yang telah saya upload. Nah, bisa kita lihat yang melihat video saya ada beberapa di sini. Nah, untuk di akun TikTok juga sama. Nah, seperti ini ya. Nah, cuman perbedaannya itu kalau di Shopee sama di TikTok tuh penontonnya tuh kebanyakan di TikTok. Karena apa? Sekarang TikTok itu gampang dan mudah untuk FYP atau
video kita tuh gampang lewat ke orang yang nggak kenal kita. Sedangkan kalau video, Shopee tuh jarang buat FYP tuh. Jadi, rekomendasi untuk berdagang menurut saya itu di TikTok. Karena, mudah atau banyak, dijangkau oleh orang lain. Nah, mungkin itu untuk pertemuan ke-6 yang membahas review hasil konten di marketplace dan TikTok. Nah, selanjutnya di sini ada pertemuan ke-7 yaitu pemetuan produk di tempat UMKM atau untuk website. Nah, seperti yang sudah disepakati oleh mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah e-commerce ini bahwa di pertemuan ke-7 kami dibagi kelompok untuk melakukan observasi ke UMKM dalam kegiatan PKM. Nah, saya di sini pribadi bersama teman-teman saya telah melaksanakan, observasi ke tempat UMKM, di mana kami mengambil UMKM Suka Yogurt. Nah, yang terletak, lokasinya itu di Jalan Cirendang atau Cigugur, Desa Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Nah, Suka Yogurt itu adalah UMKM yang didirikan oleh Bapak Ade Hendra sejak tahun 2007. Awalnya Bapak Ade Hendra ini eee, suka yogurt hanya memproduksi, yogurt dan seiring berjalannya waktu, perusahaan menambah lini produk dengan memproduksi susu, pasteurisasi. Ada permen karamel, susu, bahkan yogurt dengan potongan buah asli di dalamnya, dan ada produk kefir juga. Nah, mungkin itu dari hasil, eee, sedikit hasil dari, observasi yang telah saya dan teman-teman saya, lakukan. Nah, mungkin itu saja untuk review, mata kuliah e-commerce dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Di sini saya Mia Audina pamit undur diri, saya pun meminta maaf apabila, saya memiliki banyak kesalahan dalam, tutur kata maupun ucapan. Saya Mia Audina, pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.